Semua orang takut padanya. Namanya menggema di setiap sudut Tanah Abang. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik tatapan tajam itu ada hati yang paling rapuh. Dan malam itu, satu kejadian mengubah seluruh hidupnya. Inilah kisah tobat seorang preman besar yang akhirnya bersujud dan menangis seperti anak kecil. Inilah kisah tobatnya preman Tanah Abang. Di Tanah Abang, nama Rambo bukan sekadar nama. Ia adalah ketakutan, ia adalah ancaman, ia adalah simbol kekerasan. Rambo tumbuh tanpa keluarga. Ayahnya pergi sejak ia kecil. Ibunya meninggal karena sakit ketika ia baru berusia 12 tahun. Sejak itu, jalanan menjadi rumahnya. Untuk bertahan hidup, ia harus berkelahi. Untuk makan, ia harus merebut. Untuk dihormati, ia harus menakutkan. Setiap hari ia berdiri di dekat gang sempit Blok G, mengatur para pedagang. Siapa yang tak mau bayar jatah keamanan, siap-siap dapat masalah. Tak ada yang berani melawan. Di balik tubuh besar dan tatapannya yang tajam, ada luka yang tidak pernah sembuh. Tapi ia menutupinya dengan kekerasan, dengan amarah, dengan dunia yang ia ciptakan sendiri. Setiap malam ia minum hanya untuk mematikan pikirannya sendiri, agar tidak ingat masa lalu, agar tidak ingat dirinya sendiri. Suatu hari ketika sedang mengatur pedagang, seorang anak kecil menghampirinya. Anak itu membawa kantong plastik kecil berisi kue. "Mang, mau kue?" katanya polos. Rambo terkejut. Tak ada yang berani mendekat, apalagi menawarkan makanan. Ia tidak menjawab, ia hanya menatap. "Tadi aku beli 2, 1 buat abang." Rambo mengambil kue itu tanpa bicara. Anak itu tersenyum. "Abang pasti capek jagain pasar." Rambo tercekat. Ia tak ingat kapan terakhir kali ada orang yang memikirkan dirinya. Anak kecil itu pergi begitu saja. Rambo memandang kue itu lama. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rambo merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Malam itu, Rambo sedang duduk sendirian di pinggir pasar. Hujan turun pelan, lampu-lampu toko sudah mati, Tanah Abang mulai sepi. Tiba-tiba ia melihat keributan di kejauhan. Beberapa pemuda sedang memukuli seseorang. Saat ia mendekat, jantungnya seperti dihantam palu. Orang yang mereka pukuli itu adalah anak kecil yang memberinya kue beberapa hari lalu. "Berhenti!" teriak Rambo. Para pemuda itu menoleh. Wajah mereka langsung pucat. Rambo, kita nggak tahu ini anak." Tapi Rambo tak mendengar apapun. Ia hanya melihat tubuh kecil itu tergeletak tak berdaya. Ia mengangkat anak itu dan membawanya ke klinik terdekat. Tangan Rambo gemetar, matanya panas. Dokter berkata kondisinya kritis. Rambo duduk di kursi tunggu dengan tubuh bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. Takut kehilangan seseorang. Seseorang yang percaya bahwa ia bukan monster. Ketika dokter keluar, Rambo bangkit dengan cepat. Wajahnya lebam. "Tapi dia selamat," kata dokter. Rambo terjatuh di kursi. Air matanya langsung pecah. Ia menutupi wajahnya. Bahunya bergetar hebat. "Kenapa aku begini?" gumamnya lirih. "Aku jaga pasar tiap hari, tapi aku nggak bisa jaga satu anak kecil." Tangisnya pecah semakin besar. Ia tak peduli dokter atau perawat melihat. Ia tak peduli posisinya sebagai preman. Malam itu, seorang pria yang dikenal sebagai monster menangis seperti anak kecil. Keesokan harinya, seorang ustaz yang sering mengisi kajian di dekat pasar datang menjenguk. Namanya Ustaz Hilmi. Ia duduk di samping Rambo. "Bang Rambo, saya dengar yang nolong anak ini abang." Rambo tak menjawab. Ia hanya menunduk. Ustaz Hilmi berkata pelan, "Kadang, Allah mengetuk hati seseorang dengan cara yang tidak pernah ia duga." Rambo menelan ludah. "Apa Allah masih mau nerima orang kayak gue?" Ustaz Hilmi tersenyum. "Bang, dulu ada pembunuh yang membunuh 100 orang. Tapi Allah tetap buka pintu tobatnya. Masa abang yang cuma keras di jalanan, Allah nggak nerima." Rambo terisak. "Kalau gue mau berubah, masih bisa?" "Bukan bisa, Bang.
Justru Allah yang nunggu. Dan kalimat itu menghantam jantung Rambo seperti petir. Sejak hari itu, hidup Rambo berubah. Setiap subuh ia ikut sholat berjemaah. Orang-orang awalnya takut, tapi lama-lama mereka melihat perubahan itu benar. Dan setiap sore, ia duduk di kajian Ustaz Hilmi. Ia belajar membaca Al-Fatihah dari nol. Setiap kali ia salah membaca, ia tersenyum kecil. Ternyata lebih susah dari berantem Ustaz, candanya. Semakin hari, wajah Rambo semakin lembut. Tatapannya tidak lagi setajam dulu. Ia mulai menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Ketenangan. Para pedagang heran. Mereka tidak menyangka preman paling ditakuti itu kini membantu mereka bongkar muatan. Bang Rambo sekarang beda, kata seorang ibu pedagang baju. Kalau ada yang mau ribut, dia yang pertama maju, tapi bukan buat marah, buat melerai. Anak kecil yang dulu ia selamatkan kini memanggilnya Abang Rambo. Mereka sering makan bakso bareng. Senyum Rambo selalu muncul ketika bersama anak itu. Dan masyarakat pun mulai mencintainya. Bukan karena takut, tapi karena kebaikan. Suatu malam, setelah salat Isya, Rambo duduk di depan masjid sendirian, angin malam berhembus pelan, ia memandang langit, ya Allah. Kalau bukan karenamu, mungkin hidup gue udah hancur dari dulu. Ia menutup mata, air matanya kembali jatuh. Tapi bukan air mata sedih, bukan air mata marah, air mata syukur. Ia berdiri, menatap tanah abang yang kini terasa seperti rumah. Mulai hari ini, katanya pelan, gue bakal jagain tempat ini bukan karena takut orang, tapi karena gue pengen jadi manusia yang berguna. Rambo melangkah pulang. Di belakangnya, masjid masih menyala hangat, dan di dalam hatinya, cahaya yang sama mulai tumbuh. Inilah kisah tobatnya preman Tanah Abang. Kisah tentang hati yang keras, yang akhirnya luluh oleh kasih sayang. Demikianlah akhir cerita tentang Rambo. Pada akhirnya, tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan. Tidak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk diterangi cahaya. Dan tidak ada manusia yang terlalu jauh untuk kembali kepada Tuhannya. Rambo bukan hanya berubah. Ia belajar menjadi manusia baru. Bukan karena takut pada manusia, tapi karena ia menemukan cinta, kasih sayang, dan hidayah yang selama ini hilang. Ini bukan hanya kisah seorang preman. Ini adalah kisah kita semua. Kisah tentang jatuh, bangkit, dan menemukan jalan pulang.